Sebelum dikenal sebagai orang paling kaya di Wonoayu, Dirman hanyalah petani tua yang hidup pas-pasan. Ia tinggal bersama istrinya, Bulastri, di sebuah rumah reyot peninggalan orang tuanya. Sawahnya sempit, air irigasi sering kering, dan panennya tidak pernah cukup. Hidup mereka sederhana dan penuh kesulitan, terutama sejak keponakan mereka, Seno, datang tinggal setelah kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Pak Dirman sebenarnya sayang pada Seno, tapi tekanan ekonomi membuat hatinya berubah. Ia mulai gelisah, menyimpan amarah pada nasib, dan diam-diam menyalahkan kehadiran Seno sebagai beban. Suatu malam, saat duduk sendirian di beranda, ia berkata pelan sambil menatap bulan, "Andai aku bisa tukar apapun, asal hidupku berubah." Kalimat itu terdengar ringan, tapi ternyata ada yang mendengarkan. Beberapa hari kemudian, Wonoayu kedatangan pasar malam. Hal yang sangat jarang terjadi. Pak Dirman, yang biasanya enggan keluar rumah, tiba-tiba merasa tergoda untuk datang. Di sana, ia tersesat di antara tenda-tenda penuh asap dupa dan lampu temaram, hingga tiba di sebuah tenda kecil yang sepi, bertuliskan Mbah Riksa, menyingkap takdir dan membuka rejeki. Di dalamnya duduk seorang lelaki renta dengan mata putih tanpa bola mata. Suaranya dalam dan serak seperti suara kerikil dikikis besi. "Kamu datang bukan untuk diramal, tapi untuk mengubah nasibmu, kan Dirman?" Pak Dirman terkejut, namun tak mampu mundur. Mbah Riksa menyodorkan secari kertas dan sebotol darah ayam. Di kertas itu ada tulisan kuno, beserta simbol aneh yang menyerupai tangan mencengkram kepala manusia. "Kau hanya perlu beri satu tumbal, satu saja, maka ladangmu akan hijau, sawahmu panen, dan emas akan datang sendiri. Tapi ingat, tumbal itu harus ada ikatan darah denganmu." Pak Dirman terdiam. Malam itu, ia pulang membawa gulungan kertas yang ia sembunyikan di dalam almari. Dalam seminggu, ia makin berubah, sering termenung, gelisah, dan mulai memperlakukan Seno dengan kasar. Bu Lastri sempat curiga, tapi tak bisa menebak apa yang terjadi. Malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Petir menyambar pohon-pohon sekitar ladang. Pak Dirman berdiri sendirian di gubuk tengah sawah, membawa cangkul dan seikat bunga setaman. Di depannya, Seno berdiri dengan bingung. Disuruh datang dengan alasan ingin diajari mengolah tanah. Namun, ketika petir menyambar langit dan angin menggila, Pak Dirman menghantamkan cangkul ke kepala keponakannya. Dug! Seno roboh tanpa sempat berteriak. Dengan gemetar dan air mata bercampur lumpur, Pak Dirman mengubur tubuh Seno di bawah tanah basah. "Maaf, No. Demi hidup yang lebih baik." Sejak malam itu, panen Pak Dirman melonjak. Orang-orang kota datang menawarkan kerjasama. Sawah-sawah tetangga mendadak kering. Namun, sawah Pak Dirman tetap subur. Ia beli truk, ternak, bahkan mulai membeli tanah-tanah milik warga yang bangkrut. Bu Lastri tak tahu apa yang terjadi. Namun, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Seno berdiri di ladang sambil menangis darah, memanggil-manggil namanya. "Bude, tolong aku dikubur hidup-hidup." Lama-kelamaan, Bu Lastri sakit. Ia meninggal dalam keadaan menggigil dan mulut terkunci. Rasa seolah ingin bicara, namun dicegah oleh sesuatu yang gaib. Sejak saat itu, Pak Dirman benar-benar sendirian.
Namun, ia tidak berhenti, justru makin tamak. Ia kembali ke tenda Mbah Riksa yang muncul setahun sekali di pasar malam. "Tumbal berikutnya?" tanya Pak Dirman. Mbah Riksa hanya tersenyum, menunjukkan tangannya yang mulai berubah menjadi akar kayu. "Yang pertama belum selesai. Kau kira Seno diam saja?" Dan sejak itulah Pak Dirman mulai melihat bayangan putih di tengah ladangnya. Pocong yang berdiri menghadap ke rumahnya, tidak bergerak, tapi seolah menunggu. Tak sedikit orang curiga, namun tak ada yang berani menuduh. Orang-orang hanya berbisik, "Itu pasti hasil pesugihan." "Iya, pasti hasil pesugihan." Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kekayaan Pak Dirman bisa datang begitu cepat. Yang mereka tahu, sejak kematian keponakannya dan istrinya, hidup Pak Dirman langsung berubah. Ketika warga menanyakan tentang Seno, Pak Dirman hanya berkata bahwa Seno kabur dari rumah karena mencuri uang. Namun sejak itu pula, banyak warga yang mulai mengalami kejadian aneh. Warga sering melihat sesosok pocong berdiri di tepi ladang Pak Dirman setiap malam Jumat Kliwon. Sosok itu mengenakan kain kapan kotor dan compang-camping, dengan wajah membusuk dan mata merah menyala. Konon, suara tangis dan jeritan minta tolong terdengar dari arah ladang setiap malam. Suatu malam, Jaka, seorang pemuda desa, memberanikan diri untuk menyelidiki. Ia menyelinap ke ladang Pak Dirman dan bersembunyi di balik tumpukan jerami. Menjelang tengah malam, ia mendengar suara tanah tergali. Lalu, bau busuk menyengat menguar. Ketika ia mengintip, ia melihat pocong itu muncul dari gundukan tanah. Dengan tanah basah masih menempel di tubuhnya, pocong itu menatap langsung ke arahnya dan berbisik, "Tolong aku Seno." Jaka lari ketakutan dan jatuh sakit selama seminggu. Saat siuman, ia mengatakan satu hal, "Pak Dirman tumbahkan Seno untuk pesugihan." Desas-desus pun menyebar dan warga mulai menjauhi Pak Dirman. Namun, lelaki tua itu tetap tak tergoyahkan. Seolah tak peduli, ia malah membangun bangunan baru, sebuah gudang besar di tengah ladang, tepat di tempat warga sering melihat pocong. Namun, sejak gudang itu berdiri, kejadian aneh makin sering terjadi. Para pekerja mengaku diganggu. Ada yang dicekik saat tidur, ada yang mendengar suara orang menggaruk-garuk lantai, dan ada yang melihat pocong berdiri di atas genteng gudang. Hingga suatu malam, gudang itu terbakar habis tanpa sebab. Api menjulang tinggi, namun anehnya tidak menjalar ke ladang sekitar. Saat api padam, warga menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu kerangka manusia yang terkubur tepat di bawah pondasi gudang. Polisi datang, namun Pak Dirman keburu menghilang. Ia tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia melarikan diri, tapi sebagian warga percaya Pak Dirman diambil oleh makhluk yang dulu ia sembah dalam ritual pesugihan. Kini, di tanah bekas gudang yang gosong itu, warga mendirikan pagar bambu dan menancapkan sesajen tiap malam Jumat. Tapi pocong itu tetap muncul. Ia tidak mengganggu, hanya berdiri diam sambil menatap rumah kosong Pak Dirman yang kini dipenuhi semak dan lumut. Konon, jika kau berani mendekat ke pagar pada tengah malam dan berbisik, "Seno, siapa yang harus menebus dosanya?" maka pocong itu akan menunjuk ke arah rumah siapapun yang terlibat dalam kematiannya. Dan satu persatu, orang-orang yang dulu bekerja sama dengan Pak Dirman mulai mati mengenaskan, dengan wajah membiru seperti dicekik, dan tanah merah di bawah tempat tidur mereka.